Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan IHT kita hari ini. Sesi ini kita akan mendengarkan penyampaian materi tentang reskilling dan upskilling GTK yang akan disampaikan oleh Pak Rizky Respati Prabowo. Kepada Pak Rizky kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya, karena saya baru pertama kali ke SMK Negeri 1 Cempaka. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Respati Prabowo ya. Saya dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis dan Pariwisata, sama seperti Pak Nanan ya. Dan pada siang hari ini saya sangat berbahagia sekali Bapak Ibu ya, dapat bertemu Bapak Ibu semua, teman-teman guru yang ada di SMK Negeri 1 Cempaka. Baik Bapak Ibu, agenda kita pada siang hari ini terkait dengan materi program upskilling dan reskilling, yaitu khususnya terkait dengan rencana tindak lanjut. Nah, sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah pernah mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling?
belum pernah ya. Guru-guru kejuruan belum pernah ya. Kalau mengikuti kegiatan magang industri, ada yang pernah. Pak Anggoro ya, Pak Wadi juga. Baik Bapak Ibu, materi ini nanti mungkin sebagai motivasi Bapak Ibu ya, motivasi Bapak Ibu bahwa pentingnya magang industri ya, yang harus Bapak Ibu lakukan ya, istilahnya Bapak Ibu lakukan pengalaman magang industri nanti ke depannya itu yang harus Bapak Ibu lakukan ya sebagai guru kejuruan Bapak Ibu. Baik, ini poin-poin apa saja yang akan kita diskusikan pada siang hari ini terkait dengan kebijakan pendidikan vokasi yang ada di Indonesia, kemudian turunlah menjadi program upskilling reskilling bagi guru kejuruan. Kemudian setelah itu upskilling reskilling itu ditindaklanjuti dengan melakukan implementasi yang ada di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Di sini muaranya ya Bapak Ibu ya. Muara dari upskilling reskilling itu berasal dari arahan Presiden terkait dengan percepatan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, di mana diharapkan sumber daya manusia di Indonesia itu akan mencapai kualitas yang unggul ya di antara tahun 2020 dari 2020 sampai 2024. Ini adalah rencana jangka pendek dari Presiden Joko Widodo, di mana kalau untuk jangka panjang itu mencapai tahun 2045 ya sasarannya, targetnya itu mencapai Indonesia emas. Nah, Indonesia emas itu dapat dicapai salah satunya adalah penopangnya adalah adanya sumber daya manusia yang unggul ya di bidangnya masing-masing. Kalau kita sebagai orang kejuruan, orang SMK, berarti salah satunya adalah dapat memiliki kompetensi yang unggul, kemudian kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman saat ini, yang dimana kompetensi yang kita miliki itu bisa memberikan impact atau dampak kepada peserta didik kita di sekolah melalui pembelajaran. Seperti itu. Di sini arahan Presiden terkait dengan percepatan pembangunan sumber daya manusia yang unggul itu salah satunya adalah pendidikan karakter ya. Pasti penggaungan pendidikan karakter ini sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, kemudian diimplementasikan pada kurikulum, kemudian di kurikulum Merdeka pun juga pendidikan karakter harus menjadi salah satu komponen yang dilakukan. Bapak Ibu, pembangunan karakter untuk siswa atau peserta didik di SMK ataupun di satuan pendidikan yang lain itu wajib ada. Kemudian pemerintah juga menekankan terkait dengan investasi dan inovasi dari pihak swasta, di mana pihak swasta memberikan investasi ya kepada unsur-unsur yang dapat mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia itu. Kemudian pihak swasta juga dapat mendukung inovasi-inovasi ya, inovasi-inovasi yang tumbuh. Kalau kita bicaranya di sini di SMK, berarti swasta harus mendukung inovasi yang dapat muncul di satuan pendidikan SMK itu seperti apa, mendorong inovasi yang ada untuk para peserta didik. Kemudian terkait dengan regulasi dan birokratisasi ya, adanya istilahnya pemangkasan regulasi yang mungkin kemarin-kemarin terlalu bertele-tele, terlalu panjang. Dan di sini arahan Presiden adalah mengarahkan bahwa memotong regulasi yang bertele-tele itu sehingga dapat memperlancar urusan yang terkait dengan percepatan pembangunan SDM itu. Kemudian teknologi, percepatan teknologi ya, percepatan teknologi, digitalisasi itu semua juga menjadi hal yang sangat penting dan digaungkan. Karena apa? Dengan perkembangan teknologi itu mendukung setiap aktivitas yang kita lakukan.
itu akan menjadikan segala aktivitas itu dapat berhasil dengan efisien ya Bapak Ibu, efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan teknologi itu Bapak Ibu. Kemudian penciptaan lapangan kerja, di mana semua kegiatan pemerintah itu berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan. SMK itu kan salah satunya tujuan lulusan SMK adalah untuk dapat bekerja. Untuk dapat bekerja itu bahwasanya peserta didik harus siap untuk langsung kerja, di mana dia memiliki kemampuan, memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Nah, itu. Makanya penciptaan lapangan kerja merupakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif. Kemudian yang baru dan inovatif itu kita dapat dari mana? Salah satunya dari industri, melalui kalau siswa melalui PKL, ya. Kalau guru juga melalui magang industri oleh guru, bisa upskilling, reskilling ataupun kegiatan magang lainnya yang diikuti oleh guru. Di sini ada pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, SMK yang ada di daerah dihubungkan dengan industri agar lulusannya itu sesuai dengan kebutuhan dan siap akan hal-hal yang baru. Nah, kalimat atau kata atau frasa kata siap untuk hal-hal yang baru itu berarti bahwasanya siswa atau peserta didik perlu dibekali apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Jadi update kebutuhan di industri itu harus selalu diketahui oleh guru melalui guru pada peserta didik. Di sini timeline SMK dari masa ke masa, di mana dimulai dari era sebelum tahun 2000 itu SMK itu sepertinya masih mengambang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini riwayatnya jumlah SMK itu masih sedikit dengan pembelajaran yang sama dengan SMA atau SMU, di mana 70% pembelajarannya itu sama. Padahal antara SMA dengan SMK itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Hadapnya itu berbeda antara SMA dengan SMK. Nah, kemudian sulit melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian tingkat keterserapan kerja yang lulusan SMK di lapangan pekerjaan itu masih rendah. Itu di era sebelum tahun 2000. Kemudian di tahun 2009 kesadaran perlunya pendidikan kejuruan yang lebih berkualitas ya didukung dengan kebijakan bahwa 60% SMK dan 40% SMA. Nah, di sini adanya kerjasama terkait dengan anggaran antara pusat nasional dengan daerah masing-masing, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, di sini kebijakannya di sini masih sudah meningkat, sudah bagus dibanding di era sebelum tahun 2000-an ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini guru itu perlu adanya kuantitas dan kualitas. Kuantitasnya juga banyak, kualitasnya juga baik. Tidak hanya kuantitasnya yang banyak, tapi kualitasnya masih rendah, itu sama saja bagi Bapak Ibu. Tetapi harus seimbang antara kuantitas dan kualitas. Kemudian sarana prasarana yang memadai untuk pembelajaran di SMK. Alat praktek seperti itu harus memadai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian ketiga adalah yang masih rendah, itu adalah relevansi kompetensi lulusan dengan industri, yaitu apa yang diajarkan di sekolah itu banyak yang belum sesuai, banyak yang belum selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh industri di realitanya Bapak Ibu. Kemudian di tahun 2016 keluarlah Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, di mana Perpres ini menekankan bahwa adanya peningkatan, harus adanya peningkatan kualitas dan daya saing SMK, lulusan SMK, di mana ditekankan bahwa
lulusan SMK itu harus siap untuk berada di dunia kerja sebenarnya. Nah, di sini latar belakang yang atas perpres ini yaitu beberapa permasalahannya. Banyak guru yang ikut pelatihan tetapi tidak memiliki alat yang memadai sesuai dengan standar yang ada di industri Bapak Ibu ya. Itu SMK itu sebenarnya kan kompetensi yang dibutuhkan itu harus selaras dengan industri. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar industri. Nah, kedua di sini gurunya juga masih memerlukan adanya peningkatan kompetensi. Salah satunya adalah dengan upskilling dan reskilling. Kemudian banyaknya SMK yang belum memiliki kerjasama langsung ya, kerjasama dengan industri. Nah, salah satu tujuan kerjasama dengan industri antara SMK dengan industri adalah agar bisa saling Bapak Ibu sharing ilmu dan wawasan ya Bapak Ibu, khususnya dari industri ke sekolah, dan nanti timbal baliknya bisa sekolah itu bisa siap untuk bekerja di industri. Jadi industri itu bisa menerima para lulusan SMK yang siap. Kemudian adanya controlling atau pendampingan yang masih kurang. Itu yang melatar belakangi munculnya Perpres nomor 9 tahun 2016. Kemudian di tahun 2020 sampai dengan sekarang itu muncullah SMK Center of Excellence yang kemudian menjadi SMK Pusat Keunggulan di tahun 2021. Di mana di sini target 2024 akan adanya 5.000 SMK PK yang akan memberikan pengibasan ke 14.000 sekian SMK yang lain. Di sini kebijakannya adalah adanya kerjasama dengan dunia kerja ya, 8+I dengan match, kemudian adanya upskilling dan reskilling SDM SMK, berarti itu guru, kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Kemudian revitalisasi sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar dunia kerja, dan SMK didampingi oleh perguruan tinggi dan balai besar, di mana balai besar itu menjadi salah satu tempat training atau tempat pelatihan guru-guru SMK yang itu bisa memberikan penguatan, memberikan tambahan wawasan juga terkait dengan kompetensi kejuruan yang sekarang. Kemudian juga dibuka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ini prioritas nasional ya, prioritas nasional pemerintah Indonesia, di mana dari misi presiden yang ada diturunkan menjadi arahan presiden, dan selanjutnya ada 7 agenda pembangunan, di mana yang terkait dengan sumber daya manusia adalah prioritas ketiga, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya, tidak mudah Bapak Ibu. Itu memang sangat kompleks dari beberapa kompetensi, di mana kalau tadi SMK terkait dengan kompetensi gurunya, kemudian terkait dengan penyelarasan kurikulumnya, sampai dengan sarana prasarana yang tersedia itu harus benar-benar memadai. Itu tujuannya adalah untuk menghasilkan SMK berkualitas dan dapat berdaya saing, tidak hanya di tingkat nasional tetapi di tingkat internasional, baik itu regional ya, maupun antar benua Bapak Ibu. Jadi itu semua. Ini tes nasional. Untuk prioritas ketiga yang terkait dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, itu dilakukan dengan 2 hal. Itu yang pertama, peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Berarti kalau kita bicara kejuruan itu SMK, ataupun kalau tingkat perguruan tinggi itu adalah politeknik. Kemudian yang kedua adalah peningkatan produktivitas dan daya saing. Ya, di sini hal-hal yang bisa dibahas itu adalah terkait dengan bagaimana tenaga kerja yang dibutuhkan itu seperti apa, karena
permintaan tenaga kerja yang ada di dunia, di dunia industri, dengan penawaran tenaga kerja yang kalau kita SMK berarti adalah lulusan SMK ataupun kalau di perguruan tinggi adalah lulusan politeknik. Nah itu perlu diperhatikan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, khususnya untuk lulusan kejuruan. Kemudian lulusan yang memadai dengan kompetensi yang siap untuk diimplementasikan di dunia kerja. Kemudian adanya isu pasar kerja yang terbatas itu ya Bapak Ibu, antara permintaan dan penawaran tidak seimbang. Jadi lebih banyak penawarannya daripada permintaannya, sehingga terbatas. Karena terbatas, daya saing rendah, akhirnya terciptalah banyak pengangguran. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, di mana tingkat pengangguran di Indonesia itu paling banyak adalah berasal dari lulusan SMK, kurang lebih sekitar 11,3% di tahun 2021. Berarti kita sebagai SDM yang ada di SMK, kita harus concern ya, bagaimana kita mau minimalisir tingkat pengangguran lulusan SMK. Mungkin kita tidak bisa langsung menurunkan dari 11% ke 1% ya, sedikit demi sedikit, tetapi itu optimal Bapak Ibu dan ada hasilnya. Kemudian isu yang keempat terkait dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah terkait dengan iklan vokasi. Nah, di sini pendidikan dan pelatihan vokasi itu belum sejalan dengan kebutuhan industri. Nah, makanya dengan isu ini maka ada solusi yang bisa dilakukan, karena sebelumnya itu iklan vokasinya itu belum terlalu sesuai dengan industri, maka adanya magang industri, di mana magang industri itu guru sebagai peserta diklat akan dimagangkan di industri, di mana dapat menyerap sebanyak-banyaknya wawasan, kemudian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ada di industri. Jadi kalau magang itu kan tidak hanya terkait dengan ilmunya saja, tetapi wawasan dan pengalaman itu juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Di sini kebijakan strategis ya terkait dengan diklat vokasi berbasis industri itu ada 5 hal. Yang pertama adalah peningkatan peran dan kerjasama industri dalam diklat vokasi, yaitu melalui magang industri oleh guru. Selama ini kan mungkin yang melakukan magang ya bahasanya PKL adalah hanya peserta didik ya Bapak Ibu ya. Nah untuk guru SMK kan sebagian besar itu belum ya Bapak Ibu ya. Nah belum Bapak Ibu. Contohnya aja di sekolah saya SMK Sari Kepaga baru mungkin 2-3 guru yang baru melakukan magang industri. Contohnya saja, apalagi di sekolah lainnya itu juga kondisinya sama, sebagian besar belum pernah mengikuti magang industri. Nah kemudian yang kedua adalah reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sebelumnya mungkin modelnya masih konvensional, kemudian ini diberikan inovasi berupa magang industri yang jumlah atau waktu pelaksanaan magangnya itu pun tidak sebentar ya. Kalau dulu di tahun 2020 upskilling reskilling itu untuk magangnya sendiri itu 1 bulan. 2021, 2022 itu 1 bulan. Baru tahun ini anak-anak ya 2023 itu hanya 9 hari magangnya sendiri. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik atas struktur vokasi. Kemudian keempat, nah ini penguatan sistem sertifikasi kompetensi. Nah, sertifikasi itu kan melihat bahwa kita memiliki kompetensi atau tidak, kita sudah kompeten atau belum kompeten terhadap suatu kompetensi. Nah, itu dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.
Makanya lulusan SMK setiap setahun ya, kelas 3 ya, itu kan melakukan uji kompetensi keahlian ya Bapak Ibu yang UKK, baik melalui LSP ataupun mandiri ya. Nah itu salah satunya lihat bahwa apakah peserta didik itu sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan atau belum. Kemudian yang kelima adalah strategis. Yang kelima adalah penguatan tata kelola untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Di sini masih terkait dengan strategi ya untuk kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi. Itu dari visi Kemdikbudristek, kemudian diarahkanlah ke program di balai besar. Kalau kita di Indonesia kan ada 7 balai besar ya Bapak Ibu ya. Kalau kami dari bisnis pariwisata itu di BBPM Bisnismar. Kalau untuk yang jurusan otomotif itu ikutnya di balai besar bangunan dan listrik ya, Medan ya, wilayah Kalimantan. Kalau untuk wilayah lain bisa di BMTI Bandung, Cimahi, ataupun di BOE Malang. Kalau untuk agribisnis itu berarti di pertanian Cianjur ya. Cianjur, PKJ itu bisa di Medan juga bisa, di Goa misalnya. Kalau kita ikutnya Medan ya, Medan. Itu sebagai wadah ya Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi vokasi Bapak Ibu. Nah, di sini melibatkan Pemda sebagai kebijakan baik itu provinsi, kabupaten atau kota, kemudian dinas pendidikan setempat dan dinas atau badan lembaga yang relevan. Kemudian juga melibatkan lembaga pendidikan vokasi, ada perguruan tinggi vokasi ya, politeknik, kemudian lembaga khusus dan pelatihan, dan juga SMK. Kemudian melibatkan juga dari unsur industri atau masyarakat, itu adalah industri itu sendiri, dunia usaha, dan juga masyarakat itu bisa asosiasi atau lembaga pemerintah, baik dalam maupun luar negeri. Sekarang kita masuk terkait dengan program upskilling dan reskilling. Nah, sebelum masuk di sini, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu Bapak Ibu terkait dengan kebijakan vokasi ya, yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Apakah ada yang mau di-sharing Bapak Ibu? Lagi, ya benar ya. Untuk terkait dari sebelum COE ke SMKPK itu ikut seleksi lagi ya. Dari Revit walaupun meskipun Revit naik ikut ya 2018 itu kalau mau ke COE harus ikut seleksi lagi. Mau ke PK harus seleksi lagi. Revitalisasi SMK itu kan tahun 2018. 2019 baru lagi 2020 COE 2021 setengah bulan ya. Ini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau belum kita lanjut. Oke, baik, terkait dengan program upskilling reskilling di sini sebetulnya program upskilling dan reskilling itu kalau kita belum mengenal ada namanya PKB ya, program keprofesian berkelanjutan ya Bapak Ibu. Itu sebenarnya sama Bapak Ibu ya. Program keprofesian berkelanjutan itu dalamnya banyak, ada misalnya diklat dulu ada guru Revit, diklat Revit ataupun diklat Bekasi, dan sekarang ada upskilling reskilling. Intinya adalah apa Bapak Ibu? Itu
itu semua adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, keprofesian Bapak Ibu sebagai guru secara berkelanjutan. Makanya program profesi berkelanjutan mungkin kalau dulu kita mengenal itu namanya, sekarang banyak namanya. Salah satunya adalah upskilling reskilling ini Bapak Ibu. Nah di sini upskilling reskilling ini dibuat program upskilling reskilling ini untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu sebagai guru SMK untuk mengenal bagaimana industri itu seperti apa, sistem kerja di industri seperti apa, kemudian budaya kerjanya bagaimana, kemudian SOP atau aturan yang ada di industri seperti apa. Itu yang perlu dikenal. Selain itu juga kompetensi yang ada di industri itu yang berlaku seperti apa saat ini, ya. Baik itu pengetahuan, keterampilan atau keahlian yang ada di sana seperti apa, dan sikap kerja yang dibutuhkan. Nah, dengan magang industri melalui upskilling reskilling ini ataupun magang industri yang lainnya, itu diharapkan dapat menularkan, pengetahuan, wawasan, dan sikap yang dapat diberikan kepada peserta didik kita. Jadi kita bisa memberikan gambaran bagaimana sih kerja yang ada di industri, kompetensi apa sih yang ada di industri, apakah kurikulum kita yang berlaku saat ini yang kita ajarkan di kelas itu apakah sudah sesuai atau belum. Itu salah satu tujuan adanya upskilling dan reskilling. Upskilling ini kan berarti meningkatkan kompetensi, reskilling itu adalah mengenalkan kompetensi yang belum kita kuasai. Nah, jadi kalau kita nanti magang yang di industri, ya kita akan meningkatkan kompetensi. Misal ada beberapa kompetensi yang sudah kita kenal, sudah kita kuasai, kita tingkatkan lagi lah di tempat magang kita. Kemudian di tempat magang pun kita juga mengenal kompetensi-kompetensi baru yang belum kita kuasai sebelumnya. Nah, itu masuklah ke dalam arti reskilling. Nah, di sini arti reskilling itu memiliki tujuan bahwa peningkatan dan pengembangan kompetensi guru SMK yang berbasis industri itu dapat selaras dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan dunia keseluruhan. Jadi intinya adalah menyelaraskan apa yang Bapak Ibu miliki, diselaraskan dengan keahlian yang ada di industri. Nanti menurun ke dalam pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Itu pun juga perlu diselaraskan. Intinya kan itu ya Bapak Ibu ya, meningkatkan kompetensi guru, otomatis juga nanti akan bisa menyiapkan peserta didik itu lebih siap lagi untuk di dunia kerja. Di sini latar belakangnya, guru merupakan jabatan profesi di mana adanya perkembangan ilmu dan teknologi, maka guru itu perlu juga ready, juga perlu update perkembangan itu dan teknologi yang sekarang sedang berlaku. Mungkin kemarin di pandemi ya tahun 2020, di situ terjadilah sebenarnya di balik itu terjadilah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang sangat pesat ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin di tahun 2019 sebelum pandemi berlangsung, mungkin itu perkembangan dan implementasi kepada masyarakat itu terkait dengan teknologi digitalisasi itu belum terlalu besar. Tetapi setelah pandemi mungkin menjadi sangat besar karena kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Karena kebutuhan kita melaksanakan pembelajaran daring yang sebelumnya mungkin kalau di Kalimantan mungkin sebelumnya pernah ya, mungkin pembelajaran daring sebelum pandemi ya, karena kalau ada asap ya. Nah, tapi di sekolah-sekolah lain yang mungkin belum pernah melaksanakan pembelajaran daring sebelumnya, nah itu menjadi suatu pergeseran ya Bapak Ibu ya, pergeseran dan update yang lebih bagus. Jadi bisa hibrid, baik daring maupun tatap muka. Nah, di sini masuk ke dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah adanya perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat, kemudian pemanfaatan teknologi yang ada, sehingga menghasilkan adanya percepatan implementasi dari Impres tahun 2016 ya oleh Presiden Jokowi, yang dikuatkan lagi dengan peraturan
Presiden nomor 68 tahun 2022. Ini terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi. Ini mungkin sedikit gambaran ya kalau pelaksanaan diklat upskilling dan reskilling itu seperti apa. Mungkin setiap balai ada sedikit perbedaan Bapak Ibu ya, ada sedikit ciri khas. Kalau ini di BISPA itu biasanya itu melaksanakan pembelajaran dari terlebih dahulu untuk persiapan ya Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu terjun di magang. Kemudian setelah itu penguatan industri, di mana penguatan industri itu dilakukan oleh industri tempat Bapak Ibu guru magang. Itu dikuatkan terlebih dahulu, diberikan sedikit orientasi sebelum terjun langsung di lapangan. Setelah itu barulah guru itu melaksanakan magang industri. Kalau di sini ini kan tahun 2023. Ini lama pelaksanaan magang industrinya adalah 9 hari, satu harinya 10 JP, jadi totalnya 90 jam pelajaran. Setelah magang, Bapak Ibu guru yang mengikuti upskilling itu akan disertifikasi oleh industri. Ya. Dilihat apakah kompetensi yang selama 9 hari itu sudah bisa dibilang memiliki kompetensi tersebut atau belum. Nah itu dilakukan sertifikasi oleh industri tempat magang Bapak Ibu. Kemudian setelah sertifikasi itu dilakukan penyelarasan. Nah di sini penyelarasan itu dilakukan dengan menyelaraskan antara keahlian yang ada di industri dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Dan yang kedua adalah penyelarasan antara keahlian yang ada di industri dengan implementasi pada aspek kewirausahaan. Jadi aspek kewirausahaan itu bisa diimplementasikan di sekolah ya melalui Digifactory ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang magang setelah di industri memiliki ide atau inspirasi ya, yang bisa diimplementasikan untuk pengembangan kewirausahaan yang ada di sekolah. Nah itu menjadi modal juga ya Bapak Ibu ya, modal Bapak Ibu, kemudian juga menjadi modal peserta didik juga. Kemudian di sini pentingnya pelatihan berbasis industri itu mengimplementasikan ilmu baru dalam pekerjaan sesuai dengan standar yang terbaru Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan hard skill yang lebih kontekstual. Kemudian mempelajari budaya kerja, soft skill budaya kerja, SOP yang ada di perusahaan, kebiasaan yang ada di perusahaan seperti apa. Itu bisa menjadi modal yang sangat besar Bapak Ibu. Karena selama ini mungkin hard skill saja ya Bapak Ibu, tapi soft skill itu belum terlalu diutamakan. Nah, di sini antara hard skill dan soft skill itu harus seimbang Bapak Ibu, karena kedua hal tersebut harus mendukung satu sama lain. Kemudian dapat meningkatkan wawasan yang ada di industri itu seperti apa, kompetensi baru, kemudian kompetensi yang update itu seperti apa. Kemudian mengembangkan relasi. Nah di sini tidak kalah penting ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Dengan mengembangkan relasi atau koneksi yang dari industri, bisa kita ajak kerjasama Bapak Ibu ya, kerjasama antara SMK dengan industri. Kemudian juga adaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya. Nah, kalau kita mungkin sebelum magang, pernah ikut magang, kita memberikan gambaran di industri seperti apa itu kan masih belum pas ya Bapak Ibu ya. Kita masih ngambang ya. Tapi kalau kita setelah magang itu kita bisa tahu bagaimana kondisi yang ada di dunia kerja. Setiap harinya bagaimana ya, rutinitas setiap harinya seperti apa, siang harinya seperti apa, sore harinya seperti apa. Kalau bertemu masalah bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah itu tidak kalah penting Bapak Ibu. Makanya kalau magang itu sebetulnya lebih lama itu lebih bagus ya Bapak Ibu ya, lebih baik karena di situ kita akan menemui masalah. Karena intinya adalah kalau kita ketemu masalah itu kita bagaimana cara mencari solusinya, mengembangkan daya berpikir kritis kita seperti apa, kreativitas kita seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu.
peserta untuk upskilling dan reskilling itu setelah melakukan magang itu Bapak Ibu itu diharapkan untuk dapat menindaklanjuti di sekolah, ya, mengimplementasikan ilmu wawasan ya, baik hard skill maupun soft skill itu di sekolah itu dengan rencana tidak lanjutnya disusun terlebih dahulu, rencana tidak lanjut dan upskilling dan reskilling. Sini seperti RTL itu apa sih? Rencana tidak lanjut itu apa sih? Intinya adalah rencana kerja yang Bapak Ibu akan lakukan, yang akan Bapak Ibu implementasikan di sekolah seperti apa. Bapak Ibu setelah magang di perusahaan A gitu. Nah, dari perusahaan A itu Bapak Ibu mendapatkan keahlian apa saja, baik itu keahlian mungkin yang sebelumnya sudah dikuasai tetapi diupdate di situ juga, dan juga keahlian barunya seperti apa itu diimplementasikan, dianalisis, dilihat apakah keahlian-keahlian yang sudah saya dapatkan di industri itu bisa nggak diimplementasikan di pembelajaran. Selain itu juga keahlian-keahlian yang sudah saya dapatkan di industri itu apakah dapat dikembangkan wirausahaannya. Nah itu balik lagi kita dapat mencari inspirasi ya di industri ya. Apa saja sih pekerjaan yang bisa kita implementasikan, bisa kita kembangkan kewirausahaan. Ini manfaat RTL bagi peserta pelatihan adalah menjadi dasar penjabaran hasil pelatihan di tempat tugas. Kemudian RTL itu menjadi upaya implementasi dari hasil belajar Bapak Ibu yang mengikuti magang. Di sini tujuan RTL berarti teridentifikasinya rencana kegiatan tentang penerapan kompetensi yang sudah didapatkan selama magang, kemudian diketahuinya diklat yang diperoleh dari pelatihan di instansi asal. Di sini ciri-ciri RTL itu menggunakan prinsip SMART. Nah, apakah SMART itu? Ada spesifik, kemudian measurable, attainable atau achievable, relevant atau reasonable, dan time based atau time bound. Jadi kalau spesifik itu sasaran dari RTL itu harus jelas dan detail, detail atau terperinci. Kemudian measurable itu harus dapat diukur. Jadi RTL-nya tidak kira-kira rencana apa sih yang akan kita implementasikan itu tidak tetapi terukur. Itu measurable. Kemudian attainable atau feasible ya, itu sasarannya harus dapat dilakukan dan realistis. Kemudian relevan, harus relevan dan memiliki kelasan atau urgent ya Bapak Ibu yang harus dilakukan memiliki sasaran. Kemudian teknis berarti rencana tidak lanjut yang kita susun itu harus memiliki target waktu yang jelas ya. Kalau 1 bulan ya 1 bulan kita lakukan, atau 2 bulan atau 2 minggu itu jelas untuk kita lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Ciri-ciri RTL Bapak Ibu ya, terarah, itu memiliki tujuan yang jelas Bapak Ibu. Kemudian jelas isi rencananya, mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian pembagian tugas, misalnya kalau di RTL terdapat pembagian tugas misalnya terkait dengan contohnya diseminasi, siapa saja yang terlibat, bisa yang terlibat bisa kepala sekolah, apakah kurikulumnya, kemudian guru-guru produktifnya itu harus jelas pembagiannya. Kemudian fleksibel itu dapat mudah disesuaikan terhadap berbagai situasi dan kondisi yang ada. Jadi ide konsep RTL untuk analisis implementasi hasil pelatihan, apa yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kesulitan apa sih yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian hal-hal baru apa yang ditemukan selama pelatihan itu diikuti. Kemudian pengembangan apa yang perlu dilakukan, diperlukan peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dalam RTL itu dilihat. Jadi di sini itu salah satu untuk menyelaraskan kurikulum juga yang dengan kalian di industri.
itu apa yang didapatkan di industri, kemudian apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan dalam pembelajaran, kemudian kendala-kendalanya apa saja, kemudian bagaimana kalau rencana tindak lanjut itu dilakukan, seperti apa strateginya. Sini analisisnya ada berbagai aspek ya, untuk pelaksanaan pembelajaran dari perencanaan pembelajaran itu sendiri, pelaksanaannya sampai dengan penilaian atau assessment. Nah, di sini perencanaan pembelajarannya kira-kira strategi pembelajarannya apa yang akan dilakukan, modelnya seperti apa, menggunakan metode yang bagaimana, kemudian medianya apa yang akan digunakan, kemudian bahan materi atau bahan ajar apa yang akan dipakai untuk melakukan pembelajaran. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya, bagaimana bentuknya, kemudian konteks pembelajaran, metode, media, strategi pembelajaran. Kemudian assessment apa yang akan dilakukan, kemudian assessment ya, antara rencana pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu harus sesuai, harus sinkron ya. Jadi assessment itu dapat dicapai oleh sesuai dengan rencana, bahwasanya rencana atau tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Ya, Pak Anggur. Terima kasih. Sebelumnya mungkin ini sudah secara pribadi saya pernah sampaikan, ya. Mungkin di dalam forum ini saya sampaikan kembali. Kebetulan juga ada teman-teman yang lain. Yang kita yang sampaikan itu adalah pertama, kalau tidak salah mulai tahun 2020 wilayah Kalimantan Tengah itu wilayah binaan balai besarnya pindah ke BPL Medan yang kami ya. Kalau seperti pertanian mungkin tetap. Nah, cuma ada kendalanya itu karena kita posisinya di Kalimantan ini selama ini belum pernah lagi dipanggil Pak untuk yang di upskilling atau reskilling yang di BPL Medan itu nanti kan mungkin yang masuk di sana yang untuk TKR sama TKJ Pak. Nah, barangkali dari kegiatan ini nanti Bapak bisa bantu kami lah untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, karena selama ini memang saya sudah pernah daftar, Pak Ramu sudah pernah, Pak Agus yang TKJ juga sudah pernah, tetapi memang belum dipanggil. Termasuk juga mungkin untuk rekan-rekan yang dari ATP Pak ya, dari jurusan ATP yang di Cianjurnya. Dulu sebelum COVID itu kita beberapa kali Pak, waktu masih di BMTI sudah beberapa kali dipanggil, saya pernah, Pak Ramu pernah, Pak Agus juga pernah, terus Ibu Indri juga pernah, Pak Raiman juga sudah pernah. Tapi setelah itu kita sepertinya sulit untuk menembusnya Pak. Dan terakhir ini juga ada informasi kemarin upskilling reskilling yang di BPL itu mereka melaksanakannya di wilayah Pak. Nah kebetulan 5 wilayah yang kami lihat itu semua di Sumatera Pak. Dan pesertanya hanya bule yang memang dari provinsi tersebut gitu. Jadi mungkin bisa jadi masukan juga mungkin kalau Bapak bisa menyampaikan dalam artian kami yang di wilayah binaannya ini yang dari sisi Kalimantan ini mungkin porsinya lebih sedikit. Kemudian yang kedua Pak, mungkin kalau upskilling reskilling ini apakah ada juga untuk teman-teman yang dari guru umum Pak, guru selain kejuruan seperti itu, termasuk juga bagaimana cara mereka untuk bisa mengakses itulah informasi dari Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru. Ya, untuk poin pertama benar ya Pak Guru, kemarin Pak Guru sudah cerita bahwa sebenarnya teman-teman ya dari SMK 1 Cipatujah sudah banyak yang ikut mendaftar upskilling reskilling, tetapi karena wilayahnya menjadi wadahnya adalah di BPL Medan dengan kondisi yang tempat diklatnya di Sumatera ya, Sumatera semua ya, mungkin itu nanti bisa kami komunikasikan ya ke BPL Medan ya, ke rekan di BPL Medan seperti apa, kenapa teman-teman yang ada di Kalimantan ya itu belum dapat terakomodir mengikuti upskilling. Karena kalau kayak itu kan berarti belum merata ya. Nah, kemudian untuk yang
kedua untuk guru non produktif ya, itu memang belum ada untuk yang diklat upskilling reskillingnya. Jadi untuk diklat upskilling reskillingnya itu masih khusus untuk guru produktif atau guru kejuruan ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk yang guru mapel ya produktif mungkin diklat biasa sepertinya, bukan yang, karena upskilling ini kan menekankan lebih ke magang industri itu Bapak Ibu, menekankan lebih ke magang industri. Jadi diutamakan adalah yang masih yang guru produktif. Mungkin bisa aja dimasukkan Pak Boro. Oke, Bapak Ibu yang lain. Manfaat dari upskilling reskilling itu sangat luas ya manfaatnya Bapak Ibu ya. Bisa memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu sendiri, kemudian kedua adalah bisa menularkan ke siswa-siswi Bapak Ibu di sekolah, kemudian juga bisa meningkatkan prestasi kita juga ya Bapak Ibu ya, itu inspirasi kita. Baik, lanjut dulu Bapak Ibu. Nah di sini terkait dengan kualitas pembelajaran di sekolah, ini ada beberapa faktor kesulitan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya di sini adalah kompetensi SDM, guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang masih perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai di beberapa sektor. Kemudian kesiapan peserta didik atau input dari siswa itu. Kemudian kurikulum yang berkualitas, penerapan. Nah di sini penerapan strategi dan model pembelajaran yang pas itu perlu dicari lagi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian yang keenam adalah penilaian yang informasikan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah kalau untuk faktor eksternal itu lingkungan pembelajarannya itu bagaimana masalahnya, kemudian keterlibatan dan lingkungan dari pemangku kepentingan ya. Di sini bisa dari pemerintah, baik provinsi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Kemudian yang ketiga adalah komunitas belajar yang aktif. Dan di sini misal salah satunya adalah MGMP ya Bapak Ibu ya. MGMP itu kan menjadi salah satu wadah ya Bapak Ibu, wadah untuk mengenal kompetensi, meningkatkan kompetensi ataupun sharing kompetensi sebenarnya Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu apakah Mas aktif di MGMP atau belum Bapak Ibu? MGMP di sini mungkin untuk yang ATP atau yang otomotif, kreatif, ada aktif yang aktif ada beberapa mapel dan paling aktif bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penari, yang beberapa mapel kurang aktif seperti pertanian, aplikasi kurang aktif. Ya, MGMP itu sebenarnya menjadi salah satu faktor ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu faktor karena di situ kan menjadi wadah guru, komunitas guru untuk saling sharing Bapak Ibu. Kalau kita misalnya teman kita ada yang sudah magang atau sudah berdidik, kita belum itu bisa diperoleh di MGMP. Itu menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu nanti sudah mengikuti upskilling reskilling, di sini dilakukan analisis dan implementasi keahlian yang ada di industri dalam pembelajaran. Nah, di sini ini contoh besar ya. Dan di sini juga kompetensinya apa yang sesuai dengan spektrum SMK mungkin contohnya di sini. Mungkin hanya sebagai perbandingan yang 13. Jadi misalnya itu program keahlian yang dari bisnis tanaman perkebunan untuk yang program merdeka, mungkin saya mengambil elemennya adalah terkait dengan penanaman bahan tanam itu di fase F ya. Nah itu yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah itu seperti apa perencanaannya, bagaimana
pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, asesmennya bagaimana, itu yang telah dilaksanakan. Kemudian kesulitan saat pelaksanaan pembelajaran itu apa saja, itu diidentifikasi. Kemudian hal-hal yang baru ditemukan di industri setelah Bapak Ibu melaksanakan magang, hal-hal baru apa saja. Nah itu dituangkan, diinformasikan ke dalam analisis ini yang selanjutnya dikembangkan dalam pembelajarannya. Kira-kira hal-hal yang ditemukan itu bisa tidak dikembangkan di dalam pembelajaran di sekolah, dan itu selaras dengan kompetensi yang ingin kita kembangkan. Ini Bapak Ibu, kompetensi misalnya kalau proses pelayanan dan manajemen bengkel kendaraan ringan, kemudian untuk yang PKC teknologi jaringan kabel near kabel. Di sini bentuk pengembangan RTL-nya Bapak Ibu. Bentuk pengembangan RTL-nya di dalam pembelajaran, hal-hal apa saja yang didapatkan di industri itu tidak hanya hard skill ya Bapak Ibu, tetapi terkait dengan budaya kerja, soft skill itu juga tidak sangat penting Bapak Ibu. Yang pertama adalah internalisasi dan penerapan soft skill dalam pembelajaran. Disiplin, kemudian komitmen, jujur itu menjadi salah satu soft skill yang ada di dunia kerja yang bisa diimplementasikan atau diterapkan ke dalam pembelajaran. Sehingga harapannya apa Bapak Ibu, peserta didik itu dapat memiliki soft skill tersebut ya, ditanamkan soft skill itu sejak di masa sekolah. Yaitu kalau misalkan nanti lulusannya adalah kerja, berarti sebelum kerja itu seenggaknya sudah dikenalkan dan dibiasakan soft skill tersebut. Kemudian penerapan hard skill dalam pembelajaran itu di dalamnya itu bisa pengetahuannya, penampilannya maupun sikap kerjanya di hard skill. Kemudian terkait dengan kewirausahaan, kemandirian kewirausahaan yang terintegrasi dalam pembelajaran seperti apa. Kemudian terkait dengan peningkatan dan pengembangan IT atau teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini peningkatan dan pengembangan teknologi ini juga sangat digaungkan ya Bapak Ibu, karena semuanya serba teknologi. Mungkin di industri juga peralatannya juga sudah berbasis teknologi semua, sebagian besar Bapak Ibu ya. Nah ini menjadi hal yang cukup penting untuk diimplementasikan Bapak Ibu di dalam pembelajaran di sekolah. Di sini rinciannya untuk pengembangan RTL, internalisasi dan penerapan soft skill-nya, pengenalan etika kerja, penerapan integritasnya, bisa jujur, disiplin, komitmen, berani menanggung resiko. Kemudian ketiga adalah kepedulian sosial dan lingkungan, norma-norma yang berlaku di dunia kerja maupun di masyarakat ya Bapak. Kemudian peningkatan dan pengembangan hard skill-nya seperti apa? Bagi kompetensi teknisnya yang ada di perusahaan. Kalau tadi internalisasi itu juga budaya kerja masuk di situ Bapak Ibu ya. Di setiap industri itu memiliki budaya kerja masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu magang, kemudian nanti bisa sharing budaya kerja di industri A seperti apa, budaya kerja di industri B seperti apa. Semula masing-masing budaya kerjanya bagaimana. Kemudian peningkatan dan pengembangan hard skill selanjutnya adalah terkait dengan penerapan kompetensi teknis baru ataupun yang kita belum kuasai itu dapat kita implementasikan. Kemudian terkait dengan kemandirian berwirausaha, kita fokuskan itu misalnya terkait dengan teaching factory. Kalau kita di sekolah kita teaching factory-nya belum berkembang dengan baik, nah itu bisa menjadi inspirasi teaching factory kita. Yaitu mungkin kita implementasinya terkait dengan KWU dengan teaching factory itu bisa menggandeng industri-industri sekitar sekolah seperti itu bisa. Kemudian juga bisa menganalisis usaha terkait dengan kewirausahaan. Untuk pengembangan IT berarti inovasi e-learning-nya, kemudian pengembangan media pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Ya, Bu. Terima kasih Pak kesempatannya.
terima kasih Pak kesempatannya. Nama saya Indri. Ini mungkin sedikit tidak ada hubungannya dengan reskilling upskilling. Nah, yang sering dikeluhkan di dunia industri atau dunia kerja itu adalah mental lulusan SMK itu cenderung lemah Pak. Nah, sedangkan kami di sekolah itu kan sebagai guru terkadang dilema karena merasa dibatasi. Apalagi setelah belajar tentang segitiga restitusi, itu kan guru tidak diperkenankan mendisiplinkan siswa itu dengan suara tinggi, tidak diperbolehkan membuat siswa merasa bersalah, apalagi sampai dengan hukuman secara fisik. Tapi pada saat mereka di dunia kerja nanti, mau dia bidang otomotif, bidang pertanian di perkebunan kelapa sawit, itu kan lingkungan kerjanya cukup keras. Nah, gimana pendapat Bapak? Terima kasih. Ibu ya, terkait dengan penanaman mental ya Pak, ya Ibu ya, Bu Indri ya, terkait dengan penanaman mental atau pengenalan mental untuk peserta didik SMK ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk seluruh peserta didik pun baik SMK maupun SMA itu mental itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di sini belum bicara SMK, di mana budaya kerja itu kan harus dikenalkan seperti apa Bapak Ibu, budaya kerja dan soft skill. Nah, penanaman mental di SMK itu menurut saya itu sangat penting Bapak Ibu ya, sangat penting. Dengan pengenalan budaya kerja dengan soft skill, kita melakukan pendekatan kepada siswa, anak-anak. Nanti kalau kalian setelah lulus, kemudian kalian masuk ke dunia kerja, hal-hal ini sangat dibutuhkan. Misal kejujuran, tanggung jawab, kejujuran, komitmen itu sangat penting. Nah itu maka perlu kita lakukan pendekatan seperti ini. Salah satunya mungkin dengan pendekatan ya, karena itu akan mempengaruhi kalian peserta didik seperti itu. Karena kalau kita tidak memiliki hal-hal seperti itu, industri pun sebagai penyedia lapangan pekerjaan juga akan melihat, berpikir bahwa calon tenaga kerja yang akan saya rekrut ternyata belum siap. Maka kesiapan peserta didik terjun ke dunia kerja itu kan tidak hanya hard skill-nya, tetapi soft skill-nya. Makanya dengan pendekatan pendidikan karakter, pengembangan karakter siswa itu perlu dikali lebih lagi mungkin dengan cara soft skill. Karena ada tadi tidak boleh secara fisik ya, kita bentak pun juga ya seperti itu. Mungkin ya itu tantangan bagi kita ya guru untuk di masa sekarang. Mungkin di luar sana banyak berita bahwa ada guru yang untuk orang tuanya, yang orang tuanya tidak terima ya kan. Iya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau berdiskusikan lagi, sharing. Di sini beberapa bentuk pengembangan kegiatan RPL di dalam pembelajaran, kemudian integrasi EVA, kemudian project based learning ya Bapak Ibu ya, untuk model pembelajaran yang bisa kita gaungkan lagi penerapannya di sekolah. Kemudian penerapan proses industri dalam pembelajaran di sekolah, mengembangkan nilai-nilai KWU, kewirausahaan yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, penerapan budaya kerja itu, pengenalan, kemudian penerapan budaya kerja, dan juga pengembangan keselarasan industri dalam pembelajaran. Jadi antara kompetensi industri sama kompetensi di kurikulum yang berlaku itu harus diselaraskan. Di sini penyelarasan kompetensi keahlian di industri dengan yang ada di kurikulum Bapak Ibu. Kita magang ya Bapak Ibu, kita magang, kemudian kita di sana itu orientasi, mengamati, kemudian juga melaksanakan terjun langsung ya. Jadi kita di situ bisa mengamati, melihat dan mengamalkan langsung apa saja sih budaya kerja, kebiasaan yang ada di industri. Kemudian SOP yang berlaku yang ada di industri seperti apa. Kemudian kita kenal, kita
optimalkan seperti Bapak Ibu. Dan di sini analisis budaya kerja yang ada di industri, kemudian analisis proses kerja Bapak Ibu. Proses bisnis yang ada di industri seperti apa, proses kerja dan proses produksi ya. Proses kerja atau proses produksi yang di industri bagaimana. Kemudian kita menganalisis kurikulum yang berlaku di sekolah, baik itu mata pelajarannya maupun budaya yang ada di sekolah. Nah, kemudian pembelajaran di sekolah itu berdasarkan standar kompetensi yang berlaku. Bisa menggunakan SKKRI ataupun standar kompetensi internasional, itu menjadi standar atau pedoman ya dalam penerapan pembelajaran. Kemudian terkait dengan budaya kerja di industri. Nah, di sini kemudian dianalisis seperti apa soft skill-nya baik di intrakurikuler di sekolah, karena ini terkait dengan budaya kerja di sekolah, kemudian ekstrakurikuler dan juga P5-nya bagaimana. Nah, kemudian dapat diimplementasikan dalam pembelajaran dan assessment di sekolah dengan model project based learning. Kemudian pengembangan medianya, menggunakan media apa sih yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian pengembangan strategi pembelajaran dan assessment pembelajarannya bagaimana. Intinya dalam penyelarasan antara kompetensi di industri dengan kurikulum itu adalah adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dilihat kompetensi-kompetensi di industri baik hard skill, soft skill dan budaya kerjanya. Kemudian dilihat kurikulum yang berlaku saat ini materinya seperti apa. Nah, antara yang berlaku di industri dengan yang ada di kurikulum itu diselaraskan, dilihat mana yang belum ada di kurikulum tetapi di industri ada, mana yang ada di kurikulum dan di industri yang ada. Nah, itu dilihat. Kalau di kurikulum belum ada tapi di industri sudah ada, itu bisa menjadi semacam tambahan terkait dengan materi industri tersebut. Kemudian penyelarasan kompetensi di industri dengan kewirausahaan, menekankan nilai-nilai pendidikan kewirausahaan, tidak akan menyerah, berani mengambil resiko, komitmen diri, tanggung jawab. Nah, itu bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kita di SMK terkait dengan kewirausahaan itu bisa diimplementasikan dalam industri. Tadi saya sama Pak Nana main ke lab EKR otomotif. Di situ tadi kita mencoba untuk naik sepeda motor listrik. Nah, itu menjadi salah satu produk EVA ya Pak Anggoro ya. Untuk EVA-nya otomotif sebagainya itu bisa dikembangkan lagi dengan melibatkan banyak peserta didik ya. Dan di situ kan kita bisa mengenalkan soft skill secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu ya. Dan budaya kerja juga tidak langsung secara tidak langsung kepada siswa. Itulah gunanya, salah satu gunanya EVA. Di sini ruang lingkup RTL-nya menetapkan kegiatan apa saja yang dilakukan, tujuan apa yang ingin dicapai, sasarannya itu siapa saja, dari kegiatan pengembangan tidak lanjut itu implementasi tidak lanjut, kemudian menetapkan metode-metode setiap kegiatannya seperti apa, kemudian waktu penanggung jawab pelaksana sampai dengan biayanya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengikuti aspek dan prescaling ya seorang Bapak Ibu, mungkin nanti ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Di sini tadi untuk RTL-nya. Nah, di sini format penyusunan RTL-nya dan diseminasi. Jadi RTL di sini adalah Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti kalau ikut magang industri setelah pulang dari tempat magang balik ke sekolah, mendiseminasikan atau memberikan penibasan ya Bapak Ibu ya, mengenalkan keahlian apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama pelatihan, selama magang kepada guru-guru lain, gitu Bapak Ibu, baik guru yang satu program keahlian maupun guru antar program keahlian.
Ya, kalau guru satu program keahlian berarti kan bisa menerima bagaimana hard skill dan soft skillnya. Tetapi kalau yang guru antar program keahlian mungkin terkait dengan soft skill, budaya kerjanya bisa dikembangkan. Nah, nantinya setelah itu setelah dikenalkan kepada guru lain, diibaskan ke guru lain, itu bisa langsung diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Itu salah satu bagian dari KPR. Kemudian terkait dengan kewirausahaannya, yaitu apa yang bisa diimplementasikan di kewirausahaan sekolah maupun mandiri. Nah, kalau di sekolah berarti kita melalui DEVA-nya, kalau mandiri ya bagaimana kita bisa menciptakan usaha mandiri tapi dengan mengajak peserta didik kita terlibat seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi? Pak, boleh tanya Pak? Iya Pak. Untuk yang proses skillnya, skemanya atau urutannya itu biasanya pengenalan terlebih dahulu melalui pembelajaran daring. Jadi misalnya untuk materi skillnya itu bisa materi A, kita kenalkan dulu melalui pembelajaran daring ataupun tatap muka terkait dengan materi A sebagai pembekalan Bapak Ibu sebelum magang di industri. Nanti setelah itu baru lanjut ke tahap selanjutnya, itu adalah penguatan industri. Penguatan industri itu biasanya dari tempat magang yang ada Bapak Ibu. Jadi itu akan mengenalkan, memberikan orientasi terlebih dahulu. Seperti apa SOP-nya, kerjanya di sana seperti apa dikenalkan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu terjun ke tempat magang. Nah, setelah mengenal industri, penguatan industri selanjutnya adalah Bapak Ibu laksanakan magang. Nah, magang itu biasanya kalau di tahun 2020 sampai 2022 itu masih 30 hari. Magang 30 hari, sertifikasi itu 3 hari sampai 4 hari ya. Nah, jadi kurang lebih 1 bulan magang plus sertifikasi. Tapi untuk yang tahun ini sih di Bispar ya, kalau di Bispar kami di bisnis pariwisata itu hanya 9 hari plus 2 hari 11 hari. Tapi memang sebelumnya idealnya kan 1 bulan. Di situ 1 bulan itu Bapak Ibu kan 4 minggu ya, berarti rata-rata 4 minggu. Biasanya minggu awal itu orientasi, kemudian dikenalkan dulu divisi-divisi atau bagian-bagian apa, kemudian nanti bisa ditempatkan sebagai karyawan, kemudian ditempatkan sebagai supervisor. Biasanya di rolling. Ataupun kalau misalnya itu di divisinya itu misalnya ada 4 divisi itu di rolling. Dalam 4 minggu dan bulan itu di rolling. Soal divisi A itu hari, divisi B 4 hari, divisi C 4 hari. Jadi saling di rolling, jadi saling sudah tahu ya untuk semua divisi. Nanti setelah magang industri selesai, setelah itu dilakukan sertifikasi oleh industri. Bisa dilakukan dengan praktek langsung ataupun biasanya ujian portofolio ya, jadi pengalaman selama magang itu dinilai, diuji, bisa. Itu tergantung dari industri masing-masing. Tapi setelah selesai magang dan sertifikasi itu dilakukan namanya penyelarasan. Nah, penyelarasan di sini salah satunya adalah penyusunan RTL. Nah, penyelarasan itu yang diselaraskan adalah kurikulum dan keahlian industri, kemudian keahlian industri dan KWU, dan bagaimana implementasi dengan RTL itu seperti apa. Itu di bagian penyelarasan. Jadi intinya kan upskilling itu tidak hanya magang, tidak ada diklat, tidak ada magang, tetapi bagaimana sampai mengimplementasikan di sekolah, itu yang lebih penting. Berarti itu harus itu ya Pak, ada rollingan posisi ya? Ya kalau di tempat magang itu tergantung kebijakan tempat magangnya ya. Biasanya misalnya kalau ada 4 divisi ya di satu perusahaan
seperti itu. Itu 1 bulan di rolling sih biasanya. Tapi ada juga yang industri juga yang tidak rolling gitu. Jadi dilihat nih kira-kira ini sesuai di divisi mana gitu. Tapi sebagian besar itu biasanya di rolling. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi? Tanya Pak. Ya, Pak. Kalau RTL ini sendiri yang itu tenggat waktu pelaksanaannya setelah kegiatan aktivitas itu berapa? Dan waktunya tidak ada ya, maksudnya tidak terbatas, tetapi diharapkan secepatnya ya, Pak Gubernur. Jadi mungkin selesai magang kembali ke sekolah bisa bulan Agustus. Sebenarnya bulan September atau Oktober itu bisa dilakukan minimal diseminasi dulu seperti apa kegiatannya, pengenalan dulu ke teman-teman Transjawa. Mungkin kalau untuk terkait dengan EVA-nya bagaimana? Kalau untuk EVA kan mungkin lebih panjang ya. Kalau diseminasi biasanya biar apa sih disegerakan seperti itu. Kemudian Tukar informasi. untuk itu Pak, biaya itu maksudnya gimana? Ya. Biayanya itu terkait dengan anggaran yang akan ditanggung oleh sekolah ya melalui sumber apa seperti itu. Yang sedia ya di sekolah. Kirain biaya pribadi Pak. Bisa gak jadi ikut cilik Pak. Kalau di Bengkel kan yang lainnya Pak, sarapan, siang, Pak. Ya semacam kombinasinya semacam sharing ya. Ada lagi yang mau disaksikan? Semoga ya Bapak Ibu ya bisa mendapatkan kesempatan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya ini menjadi hal yang sangat penting yang kita juga dengan pelanggan juga kita istilahnya bisa tahu lah bagaimana situasi yang ada di perusahaan. Jadi tidak hanya awal-awal aja ya. Satu lagi Pak, tanya Pak. Ya, Ini untuk upskill university ini apakah memang ada yang program khusus untuk yang SMK-nya mendapatkan DK itu selama ini? 2020 ya. 2020 itu sebagian besar ya pesertanya SMKPK yang 2020. Angkatan pertama Pak. Angkatan pertama kan 2020. Itu sebagian besar yang SMKPK. Ya mungkin ya karena kan yang ingin mengikuti upskill itu banyak ya, banyak banget. Yang mungkin Bapak Ibu bisa saya kira menyempatkan untuk mengikuti magang di industri di sekitar sekolah terlebih dahulu. Ya. Kalau ada relasi atau kerjasama dengan industri ya, itu bisa Bapak Ibu. Ya kan magang dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau dibahas lagi? Tidak. Bapak Ibu. Ini menjadi quote yang bagus ya. Seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Kalau kita tidak berhenti belajar kan kita pede Pak, ya Bapak Ibu ya. Kita percaya diri, kita kuat di depan siswa-siswi kita ya Bapak Ibu ya, untuk memberikan ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang
lebih berkualitas lagi ya Bapak Ibu ya. Demikian. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan, ya kita cukupkan untuk bagian materi rencana tindak lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, apakah sudah benar-benar tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Di luar reskilling, upskilling juga boleh. Ya, mumpung di depan kita ada Pak Nanang, ada Pak Rizky, mungkin ada yang penasaran tentang hal-hal tertentu. Oke, jika tidak ada, demikian tadi pemaparan tentang reskilling dan upskilling dari Pak Rizky. Harapannya semoga Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran produktif bisa segera mendapatkan kesempatan untuk mengikuti reskilling dan upskilling. Kemudian bagi kita yang di luar produktif masih banyak kesempatan. Salah satunya adalah pelatihan mandiri di PMF. Ya, di pelatihan mandiri di PMF itu banyak sekali pengetahuan yang bisa kita terapkan pada saat proses belajar dan mengajar. Baik, terima kasih Pak Nanang dan juga Pak Rizky atas kedatangannya. Mohon maaf jika ada pelayanan kami yang kurang memuaskan dan seadanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran perjalanannya. Untuk Bapak Ibu guru dan juga kita semua, semoga tetap semangat menjalankan tugas kita sebagai pendidik dan juga pembelajar. Demikian kegiatan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di IHT berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus dulu untuk kita semua.
Jangan tambah malam. Kalau ini yang paspornya beda 11-12. Kalau Pak Burnya 2 tapi jumlahnya muda. Kalau belum Muda jiwanya tua. umur muda, muka tua. Muka kurus. Ayo, sebenarnya Punya kerja kalau muka kurus. sengaja sini lah Bu. Ada mampunya, enak loh. Ya, itu kurang berkorban lah kan di rumah. Karena sama di sini. Siapa yang belakang? Sampai ke bawah. Panas juga. Senior Tidak.